Hai, kami dari PR26. Saya Cynthia Gina Udina Inggulan dengan NIM 122S25035. Saya Vina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di video kali ini kami akan membahas dan mempresentasikan pemrograman dari UAS. Oke, di sini saya akan membacakan soalnya. Soal yang pertama, sistem evaluasi kantin asrama. Kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus yang pertama itu meminta jumlah reviewer dalam maksimal 20, yang terima rating 1-5, input di luar rentang harus ditolak. Yang ketiga, menghitung rata-rata rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating lebih besar sama dengan 4. Yang keempat, memberi evaluasi berdasarkan rata-rata. Yang pertama itu lebih kecil dari 3, kantin perlu evaluasi manajemen. Yang kedua, 3-4, kondisi cukup masih perlu peningkatan. Yang ketiga, lebih besar sama dengan 4, kantin dalam kondisi baik. Wajib menggunakan minimal 2 fungsi, input ataupun validasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat. Sebelumnya program ini belum benar, bahkan belum selesai dikarenakan kesalahan dari kami karena kami kurang bisa dalam mengaplikasikannya ke dalam algoritma, mengaplikasikan logikanya ke algoritma. Di sini yang kami kerjakan adalah kami pertama-tama mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan untuk mengerjakan program ini. Yang pertama itu N, yang kedua A, yang ketiga rating, yang selanjutnya sum, next, dan count. Di sini N ini digunakan untuk menampung array-nya, di mana nanti si N ini akan kita input, dan yang kita input itu akan menjadi jumlah si array-nya. Di sini A-nya itu untuk memuat jumlah array-nya. Di sini kan sudah diinisialisasi di looping formnya itu A sama dengan 0 dikurang 1. Kenapa N dikurang 1? Kalau contohnya kita masukkan N-nya itu 5, karena dimana kita memulainya kan dari 0, jadi 0 itu dihitung dengan 1, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan 5, tapi supaya di sini dia pas, karena kita tidak bisa menentukan bahwasannya berapa nilai N tersebut, jadi N dikurang 1. Selanjutnya kami di sini juga mendeklarasikan rata untuk menyimpan rata-rata dari nilai rata-rata dari daftar ratingnya, kemudian ada daftar rating dengan tipe data string. Di sini saya ada membuat function saya panggil, di mana function ini berisi penginisialisasian dari semua variabel yang kami deklarasikan. Di sini kami menginisialisasi si sumnya itu 0, count hanya itu atau untuk menghitung ada berapa ya ratingnya, seperti yang di soal itu. Kemudian di sini ada min sama dengan 100, kemudian max sama dengan min 1, kemudian daftar rating sama dengan string daftar rating. Di sini lanjut ke ulangan ini. Di sini kan tadi saya sudah jelaskan bahwasannya A itu untuk menyimpan bahwasannya si array-nya itu adalah ke N dikurang 1. Selanjutnya di dalam loopingnya ini kami menginput si ratingnya. Di sini kita input ratingnya, kemudian di sini daftar rating sama dengan daftar rating. Ini string, kita menggunakan string ini ada tanda kutipnya di dalam. Jadi ini saya buat untuk di mana daftar rating daftar ratingnya itu di sini akan ratingnya, contohnya jika dimasukkan 4, saya adalah ratingnya 4 gitu. Kemudian saya ada beberapa, yang pertama itu function untuk menghitung minnya itu di sini kami pakai branching, pakai if rating lebih kecil dari min, maka min sama dengan rating. Jadi ketika kita menginput ratingnya, nilai yang paling kecil otomatis akan menjadi
namanya dari ratingnya. Kemudian di sini ada function max untuk mencari nilai yang paling tinggi. Yang pertama kami deklarasi, yang pertama itu kami buat branching juga. Branchingnya itu rating lebih besar dari max. Jadi jika rating yang dimasukkan itu lebih besar daripada si maxnya itu, maka max sama dengan rating. Selanjutnya untuk mencari count H. Count H ini kan untuk mencari nilai yang lebih besar dari 4. If rating lebih besar sama dengan 4, maka dia akan dihitung dan ditambah 1 untuk mencari ada berapa rating yang lebih besar dari 4, seperti itu. Kemudian di sini kami menjumlah untuk mencari rata-rata ratingnya itu kami menggunakan sum. Akhirnya si sum ini akan menyimpan nanti nilai beberapa rating yang boleh dijumlahkan. Kemudian di sini untuk mencari nilai rata-ratanya, keseluruhan hasil dari rating yang boleh ditambahkan itu dibagi dengan jumlah Cn. Jumlah Cn itu adalah jumlah yang akan kita input. Contoh yang kita menginput n-nya itu 4, maka dia akan dibagi 4, seperti itu. Di sini kami memanggil outputnya, tapi sayang sekali ini masih belum bisa berjalan dengan baik. Akan dicoba oleh saya. Saya akan coba untuk merangkum program ini. Pertama kita menginput untuk jumlah ribbonnya. Di sini belum bisa jalan karena kami masih ada salah di, mungkin di sini yang diberitahukan itu kami salah di function inisialisasinya. Sebenarnya jika tidak memakai function, mungkin saja kami bisa mengerjakannya. Namun karena README tersebut meminta untuk menggunakan minimal 2 function, di mana kami tidak bisa mengaplikasikan function tersebut dari logika kami ke flowchart langsung, maka kami tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada soal nomor 2. Sini adalah soal nomor 2 yang soalnya akan dibacakan oleh peer saya. Saya membacakan soal nomor 2, yaitu simulasi manajemen stok minimarket asrama. Sebuah sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang untuk tiap barang input. Yang pertama nama barang, yang kedua stok awal, yang ketiga jumlah terjual. Kemudian hitung stok akhir dan tampilkan status. Yang pertama 0, habis, segera restock. Yang kedua lebih kecil dari 5, stok menipis. Yang ketiga lebih besar dari 5, stok aman. Gunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Di sini kami sudah membuat program yang dimana sebelumnya program itu tidak selesai dan tidak terjalan dengan baik. Yang sempat kami lakukan hanya mendeklarasikan beberapa variabel yang dibutuhkan untuk proses pengerjaan flowchart ini. Yang pertama itu ada jumlah barang, yang kedua C untuk menyimpan datanya. Kemudian kami menginput jumlah barangnya, di mana jumlah barangnya itu seperti yang dilihat itu berapa barang yang akan kita paparkan stoknya dan terjualnya berapa. Di sini juga kami mengintegerkan stok dan terjualnya dengan array, di mana array-nya itu adalah jumlah barang yang diinput. Kemudian di sini kami juga mendeklarasikan jumlah barang, di mana jumlah barangnya ini di sini kami mendeklarasikan nama dengan array, dengan muatannya, dengan size-nya jumlah barang. Tapi tipe datanya berbeda dengan yang di atas. Tipe datanya ini string. Kemudian di sini kami pakai looping for-nya itu kami inisialisasi atau kami gunakan C untuk menampung isi dari untuk menampung
jumlah array-nya, dimana C sama dengan 0 sampai jumlah barang atau yang akan kita input itu. Kemudian di sini kami input stok dan input tujuan. Di sini kami juga membuat stok valid, membuat function stok valid, dimana kalau misalnya di readme ini kan tadi ada diminta bahwasannya dia akan invalid jika stoknya itu min, jika dia memasukkan stoknya itu min. Jadi di sini kami buat mendeklarasikan stok duluan, terus stok sama dengan min 1, stok lebih kecil dari 0. Terus di sini outputnya masukkan stok awal, kemudian input stok, kemudian di sini belum selesai dikarenakan terkendala waktu dan kurangnya persiapan dari kami. Selanjutnya ada soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3 dan 4 kami tidak sempat mengerjakannya ke favoritem, tapi kami akan menjelaskannya. Yang pertama itu akan saya bacakan soal dan saya jelaskan beberapa partnya, beberapa cara pengerjaannya yang kami ketahui. Soal nomor 3 itu tentang sistem perhitungan konsumsi listrik kamar. Setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima yang pertama itu dengan penghuni, jumlah perangkatnya itu maksimal 10, terus konsumsi setiap perangkat, di mana di sini konsumsi setiap perangkatnya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih besar dari 10.000 maka akan menampilkan peringatan. Gunakan nested loop untuk minimal 2 dan minimal 2 fungsi. Di sini sebelumnya kami mungkin tidak tahu atau lupa apa itu nested loop. Di sini ada contoh inputannya. Yang pertama itu kita menginput jumlah penghuni. Jadi di sini ketika kita menginput jumlah penghuninya itu 3, maka kita akan menginput penghuni, perangkat, dan jumlah WH-nya ini akan kita input 3 kali. 3 kali yang dimana 3-nya itu adalah si Budi, si Tika, dan si Ria. Ketika kita menginput jumlah penghuninya itu, maka kita akan menginput 4 orang, menginput konsumsi listrik 4 orang. Di sini kan yang diinput itu adalah perangkatnya itu di sini penghuninya itu diinput Budi, kemudian perangkatnya ada 3. Nah setelah kita menginput perangkatnya itu 3, dia akan meminta 3 konsumsi tiap perangkatnya. Jadi konsumsi tiap 3 perangkat itu akan diminta yang dimana pertama itu konsumsi perangkatnya yang pertama itu 20, yang kedua 20, yang ketiga 40. Begitu juga yang kedua, di mana dia meminta nama penghuninya, kemudian diminta kita input perangkatnya. Kan di sini perangkatnya kan hanya 1, jadi dia akan meminta inputan penggunaan konsumsi perangkatnya itu hanya 1 karena dia menginput perangkatnya itu ada 1. Yang dimana konsumsi listriknya itu ada 200. Kemudian ada penghuni 3 namanya Rian, di mana perangkatnya ada 4. Jadi ada 4 perangkat yang akan dimintai konsumsi listriknya oleh si program tersebut. Yang dimana 4 perangkat tersebut diantaranya yang pertama adalah 150, yang kedua 150 juga, yang ketiga dia menginput min 10. Tapi di program nantinya kita akan menginisialisasi bahwa atau mengerjakan bahwa dia jika menggunakan min itu tidak bisa, atau jika dia menggunakan min maka dia akan invalid dan akan meminta untuk menginput kembali, yang dimana diinput kembali itu adalah 100, kemudian inputan yang keempat atau adalah 400. Nah di sini kan ada contoh outputnya itu dia hanya membatalkan semua penggunaan konsumsi listrik dari setiap pengguna. Jadi pengguna yang pertama kan tadi si Budi, jadi total konsumsi yang digunakannya itu adalah
110. Kenapa 110? Karena penggunaan konsumsi listrik yang 3 perangkat si Budi itu dijumlahkan semua. Jadi perangkat yang pertama itu 20 ditambahkan dengan angka yang kedua 50 ditambahkan dengan angka yang ketiga itu 40, maka hasil dari konsumsi listrik di Budi itu adalah 110. Kemudian sama juga seperti politika, kalau tiga cuma punya satu perangkat, maka dia hanya memiliki total konsumsinya itu 200. Berarti nanti dia akan memakai perulangan. Perulangannya si Budi kan tadi inputan 1, inputan 2, dan inputan 3 itu kan dijumlahkan di inputan total konsumsinya. Tapi di sini karena dia nggak punya inputan lain, karena dia cuma akan menginput satu perangkat, maka dia menampilkan hasil menampilkan konsumsi listrik yang satu itu. Kemudian di sini ada yang ketiga, milik sendirian. Total milik sendirian itu kan dia punya 4 perangkat. Jadi perangkat yang pertama itu 150 ditambahkan dengan 150, kemudian ditambahkan dengan 100, kemudian ditambahkan dengan 200, maka total konsumsi listriknya si Len itu adalah 600. Nanti di sini cara menguploadnya itu kita pertama pakai output terus tanda kutip atau string, terus inputnya bahwasanya Budi ini kan nanti kita panggil assignment dari nama yang diinput ini. Nama yang diinput terus tanda kutip sama dengan, terus pakai tanda dan. Saya akan berikan contohnya. Jadi di sini saja contoh outputnya, nanti dia akan mengambil outputnya itu dia membuat di sini itu yang pertama tadi nama dipanggil assignment namanya. Setelah kita declare namanya itu nama di sini, kemudian kita pakai ini ya. Maaf, sama dengan di sini harus pakai ini untuk menggabungkan semuanya. Terus kita panggil lagi total penggunaan konsumsi listrik total PKL. Jadi beginilah nanti cara dia memanggil output yang ini sama seperti yang tadi. Kemudian ternyata di ring yang di atas itu diminta kita untuk totalkan semua konsumsi kamar. Jadi karena ini diibaratkan ini mereka adalah 3 orang yang tinggal dalam satu kamar. Jadi untuk menghitungnya kita juga akan konsumsi listrik mereka bertiga itu menjadi total konsumsi kamarnya. Karena konsumsi kamarnya itu belum atau tidak lebih dari 10.000, maka konsumsi masih dalam bentuk wajib. Namun jika total penggunaan listriknya itu di atas 10.000, maka dia akan mengeluarkan atau menyatakan bahwasannya dia mendapat peringatan kalau dia itu udah memakai di batas yang tidak wajar. Dari yang kami ketahui kemungkinan satu program ini bisa dibuat menjadi 3 fungsi, di mana fungsi yang pertama itu kita akan tiga fungsi. Yang pertama itu adalah untuk menginisialisasinya, yang kedua untuk menghitung nilai per orang, konsumsi per orang, yang ketiga itu untuk mencari total konsumsi per orang. Sekian yang saya akan jelaskan, namun kami tidak sempat menggunakannya di kelompok ikutan dikarenakan waktu yang tidak cukup dan persiapan yang kurang, sehingga kami tidak begitu bisa mengaplikasikannya ke kelompok. Selanjutnya kedua, di sini saya akan bacakan soal yang keempat, yaitu sistem penjadwalan shift assistant lab. Buat rekap shift assistant lab dengan maksimal 8 asisten.
yang dimana nanti akan menginput nama, jumlah shift 0 sampai 7, input invalid harus diulang. Untuk penghitungannya dihitung yang pertama itu total shift, yang kedua rata-rata shift, yang ketiga shift terbanyak, yang keempat shift tersedikit. Kemudian evaluasi, rata-rata lebih kecil dari 3, distribusi tidak merata. Lebih besar sama dengan 5, shift terlalu padat. Di sini nanti kita akan menginput jumlah asistennya itu yaitu 5, di mana yaitu Cinta shift 2, Daniel shift 5, Lala shift 7, Johan shift kemudian Johan shift min 1, dimana nanti kalau kita menginput min 1 dia akan invalid. Kemudian kita akan menginput lagi Johan shift 1, kemudian Rico shift 4. Nah, nantinya contoh outputnya akan menjadi Sinta sama dengan 2, Daniel sama dengan 5, Lala sama dengan 7, Johan sama dengan 1, dan Rico sama dengan 4. Kemudian nanti kita akan menjumlahkan total dari shift dari Sinta, Daniel, Lala, Johan, dan Rico. Dan nantinya total shift mereka adalah 19, dan kita di sini juga akan mencari rata-ratanya, di mana kita mencari rata-ratanya itu dengan 19 dibagi dengan jumlah dari jumlah asistennya, yaitu Sinta, Daniel, Lala, Johan, dan Rico. Ada 5 asisten. 19 dibagi 5 dapatlah hasilnya 3,8. Kemudian shift terbanyak yaitu Lala, dan shift tersedikit yaitu Johan, dengan Lala 7 shift dan Johan 1 shift. Jadi cara mencarinya itu nanti mencari nilai terbanyak. Tadi kan cara mencari total shift dan rata-rata kan sudah dijelaskan oleh saya. Jadi cara untuk mencari shift terbanyaknya itu kita mencari nilai maksimum dari beberapa bilangan. Begitu juga dengan shift tersedikitnya itu dengan menggunakan cara mencari min. Kemudian di sini dia tidak diminta untuk menggunakan function. Jadi di sini mungkin bisa dikerjakan dalam satu program saja tanpa menggunakan function. Namun sama seperti tadi, dikarenakan kurang waktu dan kurangnya persiapan kami tidak sempat mengerjakannya. Dan kami juga kesulitan dalam memahami soalnya. Selanjutnya di sini adalah soal nomor 5, soalnya aku bacakan saya. Di sini saya akan membacakan soal nomor 5, yaitu sistem kelayakan beasiswa internal. Program memproses data pendaftar beasiswa dengan maksimum 15 pendaftar. Untuk tiap pendaftar menginput yaitu nama, IPK 0,0 sampai 4,0, kemudian pendapatan keluarga, kemudian tanggungan keluarga. Kriteria kelayakan, IPK lebih besar dari 3,0, kemudian pendapatan lebih kecil sama dengan dari 3 juta, kemudian tanggungan lebih besar sama dengan 3. Jika pendaftar lolos lebih kecil 3 akan menampilkan peringatan. Jadi langsung saja ke programnya. Di sini kami sudah mengerjakan, namun outputnya itu tidak sesuai dengan ritme yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita melihat outputnya. Jadi yang pertama itu saya mendeklarasikan B, N, count L, dan slope. Dia bertiga data integer, kemudian status dan lolos, 3 datanya string. Di sini kita input N. Yang kita deklarasikan integer ini. Kenapa kita input? Karena N ini akan menjadi jumlah array-nya di sini nanti. Karena pendapatan kita deklarasikan secara array dan size-nya itu N yang akan kita input ini, dimana tipe datanya integer, array nama juga sama, size-nya N yang akan kita input nanti, dan dia tipe datanya string. Kemudian array tanggungan keluarga juga array,
nanti data integer dan muatannya sama, size-nya juga sama dari n yang akan input. Di sini juga ada real array IPK array dengan size n yang akan di input. Kami inisialisasi di sini sum sama dengan status sama dengan string. Kemudian di sini B yang kita deklarasikan di atas itu kita gunakan untuk menampung arraynya. Bahwasanya B itu sama dengan 0 to n di kelas 1. Kemudian di sini kita akan input pertama input nama, input IPK, input pendapatan, dan input tanggungan keluarga. Di sini sesuai dengan kriteria kelayakan tadi itu, pendapatannya kan harus lebih kecil sama dengan 3 juta baru dia bisa lolos ke beasiswanya. Jadi di sini kami buat branching jika pendapatan lebih kecil sama dengan 3 juta maka dia lolos, tapi jika tidak lebih kecil dari 3 juta maka dia tidak lolos, statusnya tidak lolos. Kemudian kriteria yang kedua itu IPK. Jika IPK-nya lebih besar sama dengan 3 maka dia akan lolos. Lanjut ke kriteria yang ketiga itu jika tanggungannya lebih besar sama dengan 3 maka dia lolos. Kemudian di sini outputnya nama dan status akan dijalankan oleh saya. Di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini kita akan menginput yang pertama itu jumlah pendaftarnya 5. Kemudian ini di sini sudah langsung outputnya Andi dinyatakan lolos. Kemudian kita akan menginput lagi nama Sari. Di sini Sari tidak lolos. Kemudian Nur. Di sini juga Nur dinyatakan tidak lolos. Nah, di sini Raffi dinyatakan lolos untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian kita input lagi list. Sini juga list lolos. Di sini outputnya itu mungkin di contohnya ini yang kami tangkap itu dia harus setelah kita input semuanya baru outputnya keluar, tapi di sini setelah kami input satu baru outputnya keluar, gitu lah seterusnya. Di sini juga kami lupa untuk menentukan total yang lolos ke berapa. Jadi kami langsung selesai programnya di situ, aturannya. Kalau yang saya inisialisasi di sini itu untuk menghitung yang lulus, tapi mungkin karena tadi pas udah mau submit jadi kelupaan buat menghitungnya, atau karena kesenangan karena udah bisa menentukan yang lolos tidak lolosnya, jadi lupa untuk menentukan berapa yang lolos seperti ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.